Oke Kak, sebelum mau ibadah Kak, kita mau tepuk semangat dulu Kak, supaya semua teman-teman yang di rumah semangat Kak. Tepuk semangat! Wow, 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 wow. Sekarang kita mau memuji Tuhan Kak, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus Kak. Yuk Kak, jalan serta Yesus Kak.
Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian Allah Yesus yang lebih lembut dari adik-adik. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. Semua katakan I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh biar kami mengenalmu lebih lagi Tuhan, bahwa kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami bersorak-sorai lagi Tuhan, memuji nama-Mu yang besar, yang dahsyat. Kami mau melompat menari buat Tuhan, terus Roh Kudus Kau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap menari buat Tuhan. Yang siap katakan sama-sama amin. Baca firman Yesus. Ayo semua bangkit berdiri, kita tepuk tangan yang tersebar buat Tuhan. Semua hayat kanan ya. tetap fokus, gak ada makan, gak ada minum ya, tetap fokus dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita.
kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman yang tabur itu tidak akan sia-sia dalam hidup kami, akan tumbuh, berbuah lebat serta manis dalam hidup kami. Dan biar kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya urapan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurnakan atas setiap kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami janji kami mau duduk manis, diam dan dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap untuk mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, buka telinga lebar-lebar, dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, saat ini Kak Rini mau tanya dulu nih sebelum menceritakan firman Tuhan. Masih ingat nggak firman minggu lalu tentang apa? Oh iya, benar. Jadi firman minggu lalu mengenai Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid di mana? Di tepi danau Tiberias. Sekarang adik-adik, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, buka Alkitab adik-adik yang sudah adik-adik siapkan. Bukanya di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Judul perikopnya tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Suatu hari adik-adik, ada dua murid Tuhan yang sedang berjalan menuju kampung Emmaus dari kota Yerusalem. Kota Yerusalem ke kampung Emmaus jaraknya kira-kira 7 mil jauh dan mereka jalan kaki. Di sepanjang jalan karena jauh mereka bercakap-cakap dan banyak yang mereka perbicarakan. Dan yang paling seru adik-adik yang mereka perkatakan, cakap-cakap mereka waktu itu adalah tentang kabar yang lagi heboh di tempat itu. Kabar yang lagi banyak diomongkan orang. Kabar yang lagi viral. Yaitu tentang kubur kosong Tuhan Yesus. Mereka berkata satu dengan yang lain, oh iya, guru kita yang sudah meninggal, Yesus Kristus dari Nazaret, kuburnya kosong. Kemudian ada seorang laki-laki mendekati mereka. Dialah Yesus itu sendiri adik-adik. Mendekati mereka dan bertanya kepada mereka berdua, hai kalian, apa yang sedang kalian percakapkan? Kemudian salah satu dari mereka, yaitu bernama Kleopas menjawab, apa kamu orang paling asing di Yerusalem? Kok kamu gak tahu kabar ini? Ini loh, Yesus dari Nazaret yang sudah disalibkan oleh imam-imam, yang kuburnya kosong. Kemudian Kleopas bercerita, perempuan-perempuan dari bangsa kami pada waktu pagi-pagi mendatangi kubur Yesus dan mereka tidak mendapatkan dia. Dia gak ada di kuburnya. Hanya perempuan-perempuan itu bertemu dengan malaikat dan malaikat berkata, dia sudah bangkit. Kemudian murid-murid Yesus, teman-teman kita juga, teman-teman Kleopas berkata, teman-teman kami pun menyusulnya. Segera lari ke kubur Yesus, memastikan apa yang terjadi. Tapi beneran adik-adik, kubur Yesus udah kosong. Itu yang Kleopas ceritakan kepada Yesus. Tapi Kleopas dan temannya saat itu belum mengenali pria yang mendekati mereka itu. Karena mata mereka tertutup, mereka gak tahu. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Maka mereka gak mengenali Yesus. Dan Yesus pun menjawab begini kepada Kleopas dan temannya. Hai kamu orang bodoh. Apakah kamu, apa yang membuat kamu imanmu jadi gak mengerti? Kenapa kamu jadi lupa akan nubuatan-nubuatan nabi-nabi, akan apa yang udah tertulis mengenai dia, mengenai Tuhan Yesus itu sendiri? Karena sebelumnya Kleopas bercerita seperti ini nih kepada Yesus adik-adik. Kleopas bilang, Yesus,
disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan. Ada satu kata-kata Kleopas seperti ini, padahal kami pikir Yesus itu yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi kenapa malah mati? Kenapa malah disalibkan, dikuburkan? Nah, mereka berjalan dan bercakap-cakap bersama Yesus. Namun mereka belum mengenalinya. Hingga akhirnya mereka pun hampir sampai ke kota Emmaus. Dan Yesus pun tetap berjalan seolah-olah melanjutkan perjalanan Yesus. Kemudian mereka berdua menawarkan kepada Tuhan Yesus, hari sudah mulai gelap. Bagaimana kalau Anda menginap bersama kami? Menginap dulu aja, karena hari sudah mulai gelap. Tuhan Yesus pun mau adik-adik menginap. Dan saat itu, malam itu juga, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Saat itu, kedua murid Tuhan itu langsung terbuka matanya, langsung mengenali Tuhan, langsung tahu, oh iya, Dia adalah Tuhan. Yesus menampakkan diri. Tetapi begitu menyadari hal itu, Tuhan Yesus udah gak ada, udah menghilang dari kedua orang itu. Dan mereka, pantas ya, ketika tadi pria tadi berkata-kata sama kita, apalagi saat menceritakan kitab-kitab suci, pantas ya, hati kita tuh langsung bersemangat gitu. Kita gak merasakan kesepian karena ditinggal guru kita. Benar, orang itu tadi adalah Tuhan Yesus dari Nazaret. Kenapa kita gak mengenalinya ya? Mereka langsung segera lari, pergi ke Yerusalem dan menyaksikan hal itu. Menceritakannya kepada murid-murid yang lain yang sedang berkumpul di Yerusalem. Mereka bersaksi, bercerita tentang penampakan Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Adik-adik, seringkali kita tertutup mata kita. Ada sesuatu yang membuat kita gak bisa melihat Tuhan. Padahal, adik-adik harus tahu bahwa Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di rumah adik-adik, menjaga adik-adik, meluputkan adik-adik dari mara bahaya, meluputkan kita semua dari mara bahaya. Bila hari-hari ini adik-adik harus ada tinggal di rumah, gak boleh keluar ketemu teman, belum boleh ke sekolah, kangen pengen jalan-jalan tapi harus tinggal di rumah. Adik-adik kerjakan dengan sebaik-baiknya, tetap beribadah, tetap berdoa, dan percaya adik-adik, di rumah adik-adik ada Tuhan Yesus. Di tempat adik-adik tinggal ada Tuhan Yesus. Jangan sampai ada sesuatu yang menutupi mata kita, membuat kita gak mengenali Tuhan, membuat kita gak merasakan kehadiran Tuhan. Tapi adik-adik percaya, di rumah adik-adik semua ada Tuhan. Sehingga melindungi adik-adik semua, keluarga adik-adik. Poin yang kedua adik-adik, bahwa Tuhan selalu memegang janjinya. Amin? Amin. Tuhan selalu pegang janjinya. Tuhan gak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, murid-muridnya. Meskipun Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah mati, dikuburkan, bangkit, Tuhan gak serta-merta langsung pergi naik ke surga. Tidak. Tapi siapa yang Tuhan cari bersama? Murid-murid Tuhan. Yang memerlukan Tuhan. Yang membutuhkan Tuhan. Tuhan pun juga akan mencari kita. Tuhan juga akan mengasihi kita. Dan Tuhan gak akan pernah meninggalkan janjinya. Kepada adik-adik, kepada Kak Rini, kepada kita semua. Amin. Karena murid-murid Tuhan pun sudah mengalaminya adik-adik. Ayo adik-adik, Kak Rini ajak adik-adik kita semua merasakan juga. Merasakan kehadiran Tuhan, merasakan janji Tuhan, merasakan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tadi Kleopas dan temannya apa? Ketika mereka bercakap-cakap dengan Tuhan, ada semangat yang baru. Ada keberanian yang baru. Hati mereka berkobar-kobar, bergairah. Ayo adik-adik kita juga merasakan hal itu. Ada semangat yang baru adik-adik. Ada gairah yang baru untuk memuji Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik.
Meskipun belajar di rumah tetap bersemangat, tetap bergairah. Poin yang ketiga. Tadi setelah kedua murid itu ketemu Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi untuk menyaksikan hal itu kepada orang lain, untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat kepada orang lain. Jika adik-adik merasakan kebaikan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan hal yang luar biasa dari Tuhan, tidak dikip sendiri, tidak hanya dipakai sendiri, tidak, tetapi untuk memberkati orang lain juga, untuk disaksikan kepada orang lain. Kenapa? Karena supaya orang lain pun merasakan berkat yang sama. Jadi Kleopas dan temannya langsung pergi, lari, menjumpai teman-temannya, menjumpai 11 murid Tuhan yang lain yang sedang berkumpul, dan berkata, tadi kita sudah ketemu sama Yesus dari Nazaret. Tuhan menampakkan diri kepada kita. Tuhan hidup, Tuhan nyata, Tuhan berkuasa. Amin. Adik-adik juga bisa melakukannya kepada semua orang. Tuhan hidup, Tuhan memberkatiku, Tuhan memberiku kesehatan, Tuhan meluputkanku dari mara bahaya, Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah. Saksikan kepada orang lain, tidak untuk diri kita sendiri. Baik adik-adik, sudah mengerti? Adik-adik yang saat ini sedang di rumah, yang saat ini tetap tinggal di rumah, stay di rumah, adik-adik Kak Rini ajak adik-adik untuk selalu semakin setia berdoa, semakin setia mengandalkan Tuhan. Salam Sobat Aki. Tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya apa? Ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Gimana? Sudah hafal belum? Kita ulangi lagi ya. Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Shalom adik-adik, tetap semangat ya, walaupun kita tetap di rumah, tapi tetap semangat. Ingat, minggu depan kita masih ibadah online, kita ibadah di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih dan makan sayuran dan buah-buahan. Serta ingat, paling penting, jangan lupa baca Alkitab dan doa. Oke adik-adik? Jangan lupa di tanggal 21 Mei kita ada ibadah online kenaikan Tuhan Yesus jam 11 siang. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Angkat tangan tinggi-tinggi, tutup matamu. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini boleh ada bagi kami, untuk kami boleh beribadah. Saat ini kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau berbalik dan bertobat kepadamu ya Tuhan. Kau selamatkan juga kota kami. Kau selamatkan Cikarang ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Niko Nyatara Harjo. Terima kasih untuk Bapak Piweko Mulyono Tuhan. Terima kasih untuk Kak Yafet Tuhan, beserta dengan keluarga hamba-hamba-Mu ini kami berdoa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas pemimpin-pemimpin kami. Kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya melalui pemimpin-pemimpin kami, Kau membawa setiap kami lebih dalam lagi masuk dalam kedekatan melekat kepadamu ya Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk setiap adik-adik kami, mama papa mereka Tuhan. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memberikan pekerjaan yang baru. Engkau sanggup memulihkan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Melalui pandemi ini Tuhan Yesus, membawa kami semakin lagi mengandalkan Tuhan, semakin lagi berharap kepadamu, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang menolong kami, sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata amin. Shalom adik dan dikasih Tuhan. Kita bersuka cita hari ini sudah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk itu kita akan selesai dengan ibadah kita. Mari persiapkan hatimu, persiapkanlah seluruh kehidupanmu untuk menerima berkat pada hari ini. Angkatlah tanganmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau lihat anak-anak mengangkat tangannya. Seperti ada tertulis, diberkatilah kiranya Engkau keluar masukmu. Tuhan memandangkan wajahnya ke wajahmu, menyinari kau dengan sukacita, damai sejahtera tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah kiranya studi belajarmu ditambahkan hikmat, diberkatilah kiranya seluruh aktivitas kehidupanmu, diberkatilah kiranya papa mamamu, ekonomi papa mamamu, kesehatan papa mamamu, diberkati Tuhan. Karena Bapa di surga sudah mengutus anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memampukan kita mulai hari ini sampai kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah kekal di surga selama-lamanya. Kita terima dan percaya, sama-sama katakan amin.